Seperti biasa, kita berikan kamera. Yang tidak tergantung, silakan meninggalkan arena. Halo Sobat Mania, Murai Mania, salam jumpa kembali di channel saya. Tentunya masih tentang seputar rawatan, settingan, dan permasalahan yang terjadi pada murai batu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan dari saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia. Dimudahkan dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya, amin. Oke teman-teman, pada video pembahasan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang bagaimana kita mengetahui kondisi terkini ataupun kondisi sehari-hari, kondisi terakhir murai yang kita rawat. Dan untuk teman-teman yang butuh informasinya, yuk teman-teman bisa simak video pembahasan kali ini sampai habis. Oke teman-teman, kondisi kesehatan seekor murai itu sangat penting teman-teman. Artinya di sini dalam kesehariannya burung yang akan kita lombakan, kita rawat, kita bisa mengetahui apakah murai tersebut kondisinya stabil kah, ataukah kondisi murai kita ini baik kah ataupun sehat kah. Karena jika kita tidak jeli dalam melihat ataupun memperhatikan penunjukan-penunjukan yang ditunjukkan seekor murai yang kita rawat pada hariannya, maka kita pada saat melombakan murai tersebut, terkadang kita akan menemui kendala seperti murai itu tidak bekerja, tidak maksimal, dan pada kesehariannya pun juga mungkin murai tersebut akan timbul masalah seperti kanibal, patuk kaki, dan juga masih banyak fenomena-fenomena penunjukan yang negatif teman-teman yang ditunjukkan murai yang kita rawat. Jadi tugas kita di sini sebagai pemilik dan perawat, kita harus mengontrol dan memperhatikan kondisi murai di tiap harinya teman-teman. Karena saya yakin kondisi murai pada setiap harinya pasti akan berbeda. Dan apabila kita gantangkan di tiap minggunya, pastinya pun akan berbeda kondisinya teman-teman. Jadi di sini kita selain menentukan settingan rawatan seperti pemandian, penjemuran, ataupun pengumbaran, pengembunan, di sini pun kita juga harus memperhatikan kondisi dari air minumnya teman-teman. Karena dengan kita mengetahui ataupun mengontrol dari air minum yang murai kita rawat ini, maka kita akan dapat menentukan apakah murai itu tersebut kondisinya sudah baikkah, sudah kondisi fitkah, ataupun malah sebaliknya teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Jika kita melihat murai tersebut pada saat hariannya terpantau minumnya boros, misalkan kita baru pagi mengisi air minum tersebut, ternyata siangnya sudah tinggal setengah cepuk, dan juga biasanya ditunjukkan dengan seperti kotorannya pun berair, purnya pun seperti diacak-acak, bahkan penunjukan-penunjukan yang ditunjukkan biasanya murai tersebut jadi kurang rajin berbunyi, sering gelisah, mangap, bahkan yang tadinya juga jinak lalat menjadi agak giras. Fenomena-fenomena seperti ini teman-teman, jika kita sebagai perawat ataupun pemilik kurang jeli dalam melihat penunjukan-penunjukan harian yang ditunjukkan oleh murai yang kita rawat, maka kita akan tidak dapat menampilkan murai yang kita rawat pada saat kita gantengkan akan bekerja dengan maksimal, bahkan bisa tidak bekerja sama sekali teman-teman.
Baik itu murai yang memang sudah berprestasi ataupun murai yang memang belum berprestasi, teman-teman. Jadi dengan kita mengontrol pakan air minum, misalkan air minum dalam harian murai tersebut boros, teman-teman, dengan diikuti yang seperti saya tadi jelaskan tadi, itu berarti murai tersebut mengalami kenaikan suhu tubuh ataupun dehidrasi. Kalau kita bilang overhead, teman-teman. Di sini biasanya juga murai tersebut biasanya menggoyang-goyangkan ekor, sampai didis, gelisah, lompat ke sana kemari, baik itu pada saat kita kerodong. Di sini kita harus peka, ya teman-teman. Jika memang sudah terjadi seperti itu, tindakan yang harus kita lakukan adalah kita harus menambah porsi mandinya, teman-teman. Di sini jika perlu kita hilangkan dulu untuk porsi penjemurannya. Dan untuk porsi IF-nya di sini kita juga bisa berikan, teman-teman, berupa kroto yang bersifat mendinginkan. Dan untuk pengembunan kita bisa berikan, pengumbaran kita hilangkan juga, teman-teman. Di sini untuk penempatan juga penting, ya teman-teman. Artinya kita tempatkan di ruangan yang sejuk dan nyaman. Artinya yang ada banyak sirkulasi udara, jangan di ruangan yang panas, teman-teman. Dan nanti dengan pola rawatan ini, dengan cara kita mengontrol pakan air minumnya, misalkan murai tersebut atau hariannya minumnya terpantau boros, maka tugas kita di sini sebagai perawat ya harus merubah settingan, teman-teman. Settingan yang biasa kita berikan di hariannya. Misalkan murai yang kita mandikan seminggu hanya sekali ataupun 2 kali, kita tambah bisa tiap hari ataupun 2 hari sekali. Yang tadinya murai kita berikan penjemuran kencang bisa kita kurangi, bahkan kita hilangkan, teman-teman. Jadi settingan itu baik itu berupa pemandian, penjemuran, pengembunan, di tiap kondisi murai itu akan berbeda, teman-teman, dari hari ke hari, bahkan dari minggu ke minggu. Dan tugas kita lah sebagai seorang perawat harus jeli-jeli melihat kondisi terakhir dari murai yang kita rawat. Karena settingan pastinya akan berbeda dan tidak bisa dipakemkan. Kita juga harus sesuaikan dengan kondisi terkini si murai dan kondisi cuaca saat itu, teman-teman. Jadi mungkin seperti itu caranya, teman-teman ya. Jadi cara mudahnya teman-teman nanti bisa dengan cara mengontrol pakan air minum murai teman-teman di rumah. Apakah normal, tidak boros, atau memang boros. Jika memang boros, ya seperti yang tadi saya bilang dan penunjukan lainnya, teman-teman nanti bisa langsung berikan solusinya yang seperti saya berikan tadi, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam murai mania.